Tiba-tiba, seorang wanita tua muncul di depan matanya. Dia mengerem. Tetapi ketika dia menggosok mata, wanita tua itu menghilang. Sopir mengira dia terpesona. Bersiaplah untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat ini, bus tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba, gelap gulita di dalam mobil. Penumpang bus masih tertawa dan bercanda. Sekarang sunyi lagi. Pengemudi dengan takut-takut menoleh. Yang dia lihat sekarang hanyalah hantu. Pengemudi berkeringat dingin. Saat ini, dia hanya ingin keluar dari sini. Tanpa diduga, bus mulai dan berjalan dengan sendirinya. Dalam teriakan pengemudi, itu melompat langsung ke danau tidak jauh. Tak satu pun dari 13 orang di dalamnya selamat. Kemudian, layanan bus ini dihentikan. Sampai lebih dari 10 tahun kemudian, seorang pelari bernama Liao telah membuka kembali bus nomor 13 lagi. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Pada malam pertama sebagai sopir bus, dia segera bertemu dengan seorang wanita tua yang membawa keranjang di belakangnya. Penampilannya yang aneh membuatnya sangat gugup. Tiba-tiba, dari belakangnya datang tepukan di bahu. "Nak, aku berhenti di stasiun ini." Liao dengan cepat membuka pintu mobil. Tapi penumpang di sebelahnya, Paman Sao, langsung mengingatkannya. "Pada dasarnya tidak ada pemberhentian di sini. Apakah kamu tidak tahu?" "Aku tahu. Tapi ini adalah perjalanan bus jarak jauh. Masih banyak orang yang belum sampai di stasiun dan turun dari bus. Jadi tidak bisa berhenti di kuburan ini." Liao menoleh untuk melihat tidak jauh. Wanita tua itu barusan berdiri di atas kuburan. Lalu dia tersenyum padanya dengan aneh. Liao ketakutan setengah mati. Segera pergi. Siapa sangka, dia baru saja bertemu dengan wanita tua itu. Wanita tua itu mengatakan kepadanya bahwa dia lupa keranjang di dalam mobil. Sebelum pergi, dia menoleh untuk bertanya padanya. "Selama perjalanan, dengan siapa kamu berbicara?" "Hanya dengan paman itu." "Apakah kamu yakin itu orang?" Kali ini Liao hampir pingsan. Dia tahu dia menabrak sesuatu. Dia tidak tahu apakah itu manusia atau hantu. Untuk melindungi hidupnya, Liao memutuskan untuk pergi mendapatkan jimat perdamaian. Karena seorang pria bernama Lao Tang mengingatkannya. Katakan padanya untuk pergi ke 23 Huayuan Street untuk menemukan Guru Liu. Liao mengikuti saran Lao Wu. Karena Lao Tang dalam narasi Liao, pengemudi yang sama yang meninggal 10 tahun yang lalu. Lao Wu dengan cepat memanggilnya untuk memberitahunya. Tetapi pada saat ini, Liao telah datang ke rumah Tuan Liu. Dia merasa dirinya tidak jauh dari kematian. Rumah ini benar-benar aneh. Begitu dia memasuki rumah, dia merasa tidak enak. Liao pusing dan jatuh ke tanah. Setelah itu, diikat ke kursi oleh seorang pria yang terluka. Tuan Liu sedang memotong sesuatu di talenan dengan pisau. Di atas meja, darah terus mengalir keluar. Liao ingin melarikan diri. Tapi tangan dan kaki terikat. Hanya menoleh. Pria aneh lainnya datang untuk menyelamatkannya. Liao beruntung bisa keluar dari bahaya. Ini adalah Tuan Liu yang sebenarnya. Dia memberi Liao kalung. Mengatakan bahwa itu bisa membantunya mengusir roh jahat. Berkat kalung ini, Liao sudah lama tidak melihat hantu. Dia dengan curiga meletakkan tangannya di langit-langit untuk memeriksa. Segera setelah dia menyentuhnya, dia merasa merinding di tulang belakangnya. Liao menoleh perlahan. Segera melihat Lao Tang datang untuk merenggut nyawanya. Liao bergegas keluar. Tapi Lao Tang bisa teleportasi. Untungnya, Lao Wu datang untuk menyelamatkannya tepat waktu. Gunakan cahaya lampu untuk mengusir hantu Lao Tang. Liao beruntung bisa keluar dari bahaya. Dia membawa Rosario untuk menemui Tuan Liu. Segera ketahui efek kalung memiliki tanggal kadaluarsa. Kalung itu tidak bisa melindunginya seumur hidup. Liao sekarang bertemu Paman Sao lagi. Penumpang yang berbicara dengannya. Paman Enam mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin keluar dari ini, silakan pergi ke gedung unit yang ditinggalkan. Temukan peti kayu.
Apa yang ada di dalam bisa menyelamatkan hidupnya. Liao berjalan ke gerbang depan gedung. Tapi bangunan itu memancarkan tampilan yang sangat aneh. Liao menahan rasa takutnya. Dia terus naik ke atas. Hantu berambut panjang muncul dan mengikuti di belakangnya. Dia dengan cepat mengeluarkan kalung itu. Gemetar terangkat ke arah hantu perempuan. Tanpa diduga, penyihir itu tiba-tiba menghilang. Liao berpikir kalung itu masih sedikit berguna. Pada titik ini, aman untuk mencari kotak itu. Tapi pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Proyektor tiba-tiba bekerja. Hantu wanita perlahan muncul di layar. Nakal meninggikan suaranya. "Kakak. Kakak telah datang. Mengapa Kak tidak berbicara denganku?" Seluruh tubuh Liao dingin. Suara ini sangat membuatnya takut. Segera cabut proyektor. Saat kupikir semuanya baik-baik saja. Tapi suara penyihir itu masih bergema di seluruh ruangan. Liao takut dan lari. Tapi dia ingat apa yang dikatakan Paman Enam. Ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tak berdaya, dia pergi ke kamar kedua. Tidak hanya menemukan dada. Dia bahkan menemukan pengeras suara. Ternyata, suara penyihir itu datang dari sini. Dia segera menyadari bahwa seseorang sedang mempermainkan di balik cerita ini. Liao jauh lebih berani sekarang. Dia berjalan keluar gedung dengan kotak. Tanpa diduga, Lao Wu memanggilnya kembali. Liao melihat kemeja merah yang dikenakan Lao Wu. Merasa bahwa dia adalah hantu yang sama yang ada di gedung tadi. Tapi dia tidak terburu-buru untuk mengekspos Lao Wu. Kembali ke rumah dan buka kotaknya. Dokumen di dalamnya mengatakan bahwa bus nomor 13 ini adalah mobil hantu. Selama ada 13 orang di dalam mobil, sesuatu pasti akan terjadi. Sejak itu, Liao tidak pernah menerima lebih dari 13 penumpang. Tapi suatu malam, busnya tiba-tiba mogok. Dia ingat dokumen itu. Cepat hitung jumlah orang di dalam mobil. Ketika dia menghitung 12 orang, dia menghela nafas lega. Siapa sangka ada penumpang yang bilang, "Termasuk kamu." Ini 13 orang. Liao tidak berani mengemudi lagi. Lari untuk mencari Paman Enam untuk meminta bantuan. Paman Enam lagi menginstruksikan. Ingin mengetahui hubungan antara kotak kayu dan bas. Dia harus pergi ke desa Hoenhan dan mencari penggali kubur. Mungkin akan ada jawaban. Liao dan saudaranya Maruko pergi ke desa untuk mencari orang. Siapa sangka begitu mereka memasuki desa, sesuatu terjadi. Hantu tua berlari ke arah mereka. Mereka berdua berdiri tak bergerak saat bergegas. Untungnya, dia diselamatkan oleh kepala desa. Setelah membawa mereka pulang. Tidak peduli apa yang terjadi. Juga tidak pernah meninggalkan ruangan. Tetapi pada tengah malam, keduanya tidak bisa tidur. Perasaan ingin buang air kecil benar-benar menjengkelkan. Jadi Liao menyelinap ke lapangan terdekat. Awalnya, keduanya masih mengobrol dengan gembira. Tapi lambat laun, dia tidak bisa lagi mendengar suara Maruko. Liao takut dan lari. Tapi zombie ada di mana-mana. Sekarang, seorang pria menyeretnya ke halaman. Orang ini adalah Tuan Liu. Liao selalu mengira dia adalah orang jahat. Tapi di desa ini penuh dengan zombie. Tuan Liu menyelamatkannya sekali lagi. Dia bahkan mengatakan kepadanya bahwa selama dia bisa menemukan koin harimau, pasti akan memecahkan teka-teki tentang pencurian makam Lao Tang. Tapi karena dia pergi tengah malam, kepala desa sebelumnya menyelamatkannya. Sayangnya digigit sampai mati oleh zombie. Liao sangat menyalahkan diri sendiri. Dia tinggal untuk menghadiri pemakaman sekolah desa. Tuan Liu juga tidak memaksanya. Hal-hal aneh terjadi lagi malam itu. Lampu di halaman tiba-tiba menyala. Sepasang sepatu bernoda darah mengikutinya kemana-mana. Kamar di dalam berantakan. Tiba-tiba, mayat sekolah desa terduduk. Hati Liao tegang. Sekolah desa hidup kembali. Maruko juga kembali dengan selamat. Zombie kembali normal. Ternyata semuanya hanya tipuan. Rumah ini sedang bermain game. Karena orang datang sepanjang tahun untuk mencuri kuburan.
Jadi mereka harus menjadi hal-hal ini untuk menakut-nakuti orang-orang itu. Setelah beberapa hari observasi, mereka menemukan bahwa Li Yao bukanlah pencuri kuburan. Dia juga sangat jujur dan baik. Oleh karena itu, orang-orang di tempat ini memutuskan untuk menghentikan permainan. Beri Li Yao koin harimau. Mereka bahkan mengatakan koin ini bisa membuatnya tetap aman. Li Yao tidak berani tinggal 1 hari lagi. Segera kembali ke rumah dengan koin. Tapi malam itu dia mengalami mimpi buruk. Lao Tang muncul kembali. Li Yao menentang ketakutannya untuk menghadapinya. Apakah kamu hantu air? Aku tidak seperti mereka. Mereka semua mati. Dan aku masih belum mati. Aku hanya seorang lewat sini. Li Yao benar-benar terkejut. Dia diseret ke dalam ilusi lain oleh Lao Tang. Dia dikurung dalam tangki penuh air. Dan tangan yang tak terhitung jumlahnya mengulurkan tangan untuk mencoba membunuhnya. Dan hantu air ini baru saja muncul. Itu adalah 12 orang yang meninggal 10 tahun yang lalu. Karena tidak mungkin untuk melarikan diri dari danau ini. Jadi mereka harus membunuh Li Yao untuk bereinkarnasi. Pada saat ini, Li Yao hanya merasa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba sepasang tangan menariknya kembali. Orang ini adalah teman baiknya, Maruko. Mereka meminta bantuan Guru Liu. Temukan organ di dalam kotak. Satu-satunya cara untuk membuka kotak. Untuk mengetahui semua kebenaran. Tanpa diduga pada saat ini, awan asap hitam keluar. Tuan Liu segera jatuh. Kehilangan orang penting. Bagaimana seharusnya Li Yao melanjutkan? Bis nomor 13. Adalah drama thriller menegangkan yang baru-baru ini populer. Apa yang dihadapi pemimpin pria Li Yao sendirian? Bukan hanya hantu dari dunia supranatural, tetapi juga apa yang ada di dalam mantel. Itulah sifat buruk manusia. Pejabat korup untuk uang. Mereka mencoba menggunakan hantu sebagai dimensi kartu. Untuk memuaskan keserakahan batin mereka. Jarum dibungkus untuk waktu yang lama akan keluar. Konspirasi rahasia untuk menghasilkan uang dan membunuh orang.